sekolah bagaimana komponen yang ada dalam sekolah itu untuk ikut mengawasi. Kejadiannya kan seringkali di blind spot dan blind time. Itu. Ada pepatah lama dari Afrika yang mengatakan it take one village to raise a kid. Nah, waktu saya kecil, saya masih merasakan misalnya kalau maghrib belum pulang, itu akan ada kenapa belum pulang? Gini. Jadi satu kampung itu saling menjaga anak-anaknya. Jangan hanya kejam melihat kepada pelaku. Yang menjadi korban tentu korban. Tapi pelaku bisa saja dia korban di rantai sebelumnya. Anak itu kan goh penuh akai gitu ya. Nah, jadi nenek saya dulu bilang jadi itu tayu mano ipekacoi, tayu pajubu ipabe hungkut. Nah, mereka memang belum bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia Ibu dan Bapak Rakan BPMP Aceh. Ketemu lagi dengan Herliana di sini. Hari ini kita akan mengangkat obrolan kita dengan tema yang luar biasa, Ibu dan Bapak, berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan. Hadir bersama kita hari ini dua ibu-ibu yang luar biasa, Ibu dan Bapak. Ada Bu Dian Rubianti yang merupakan Kepala Ombudsman RI untuk wilayah Aceh. Selamat datang, Ibu. Terima kasih undangannya. Assalamualaikum, salam sehat sahabat BPMP. Beliau sangat sibuk tapi hari ini meluangkan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol, Ibu dan Bapak. Dan di sini ada Bu Yulia Direskia. Beliau adalah penasehat untuk Ikatan Psikolog Klinis untuk wilayah Aceh. Selamat datang juga Ibu, luar biasa. Terima kasih banyak sudah. Sama, terima kasih banyak atas undangannya juga sahabat BPMP dan Bu Ana. Terima kasih Ibu. Ibu dan Bapak Rakan BPMP Aceh, tema kita hari ini mengangkat sesuatu yang meresahkan. Saya yakin Ibu dan Bapak semuanya mendapatkan berita-berita mengenai kekerasan, mengenai kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan di lingkungan sekolah, Ibu dan Bapak. Dan ketika kasus kekerasan itu terjadi di lingkungan sekolah, Ibu dan Bapak, tentunya ada proses yang panjang, yang melelahkan, yang traumatik bagi banyak orang, terutama untuk murid-murid kita. Di sini kita akan membahas tuntas berkaitan dengan bagaimana kita semua peran mampu mencegah dan tentunya menangani kekerasan ini dengan cara yang lebih baik. Bu Dian, di sini kita banyak berita ya, Ibu. Mungkin saat ini masyarakat sangat berharap mendapatkan wawasan yang lebih dalam ya, yang lebih luas berkaitan dengan peran ombudsman. Dan juga Bu Yulia, kita kondisi kita saat ini dengan sosial media ya, di era 4.0 ini ya Ibu, kejadian-kejadian yang banyak. Menurut Ibu berdua, apakah kejadian seperti ini terjadi karena adanya pengaruh-pengaruh dari banyak hal di era teknologi seperti ini, atau memang kejadian ini sudah lama ada namun karena sosial media maraknya sekarang? Atau apa sih sebenarnya yang menurut pandangan ibu-ibu dari sisi seorang psikolog, kemudian dari sisi pemerhati dan peran lembaga ombudsman ini? Silakan Bu Yulia dulu mungkin ya, yang lebih faktual dengan keseharian terhadap kekerasan yang terjadi. Iya, betul sekali tadi yang Bu Ana tanyakan, apakah ini kita baru terbuka mata kita karena era media sosial yang begitu gencar memberitakan setiap detik, bahkan ya kita bisa akses, kita bisa tahu informasi kejadian di mana, kita langsung bisa tahu real time gitu ya. Jadi itu memang makin akhirnya membuka informasi bahwa sekarang ini sudah terjadi banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Tapi sebetulnya bahkan jauh sebelum itu pun sudah banyak terjadi sebetulnya. Ya, karena kalau kami di rumah sakit, kebetulan saya berdinas di rumah sakit Zainul Abidin Banda Aceh, itu juga sering sekali kita menerima kasus-kasus yang anak terutama ya, yang itu memang dia mengalami berbagai bentuk kekerasan gitu. Meskipun kita tidak secara ini melihatnya sebagai kekerasan fisik misalnya ya, tapi
hal-hal yang dilakukan oleh teman-temannya, misalnya yang seperti emotional bullying dan sebagainya, itu yang juga berdampaknya ke fisik. Jadi kadang-kadang misalnya ada pasien yang dirujuk dari dokter penyakit dalam gitu dengan keluhan fisik. Jadi ada GERD ya, sering sekali itu, kemudian sering tiba-tiba pingsan gitu, terus dibawa ke IGD dan sebagainya kayak gitu. Tapi ternyata kalau kita runut lagi ke belakang sejarahnya, sudah lama sekali dari sejak kecil itu dia mengalami kekerasan yang berbagai macam bentuknya gitu ya, baik verbal, emosional dan sebagainya, bahkan ada yang seksual. Nah jadi ketika dokter mengobati sekian lama, 3 bulan, 6 bulan kok nggak ada progres gitu, nggak ada penyembuhan, nah maka dirujuk ke psikolog. Dan kemudian kita lakukan anamnesa mendalam gitu, kita lihat apa aja nih masalahnya di masa lalu. Ternyata banyak sekali yang kita temukan itu tidak hanya terjadi di sekolah, tapi juga di rumah, di lingkungan pertemanan dan sebagainya. Tapi itu kan tidak terekspos, gitu. Jadi kan bahkan bukan hanya tidak terekspos, tapi juga tidak disadari bahwa itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Betul, dan itu menarik sekali, seakan-akan ketika itu terjadi menjadi sesuatu yang biasa gitu ya, betul menjadi sekali. sesuatu biasa. Betul, dan betul. Era sekarang sepertinya itu menjadi sesuatu yang dibicarakan ya, dibicarakan masyarakat dan di sosial media juga ya Bu ya. Baru merasa tidak biasa ketika sudah lari ke fisik gitu ya, udah harus ke dokter dan sebagainya, baru ngerasa oh ya ada masalah ternyata gitu. Kemudian bagaimana tanggapan Ibu dengan maraknya peristiwa di sosial media maupun mungkin dari mulut ke mulut ya Bu ya? Iya, mungkin hari ini saya akan bicara sebagai Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh ya. Nah, jadi Ombudsman sudah melihat bahwa angka kekerasan terhadap anak ini memang terjadi peningkatan. Kemudian ada mungkin apakah penanganannya yang masih belum efektif sehingga kasus yang mirip, kasus yang sama terus berulang. Dan merata ya, tidak hanya di sekolah umum, di madrasah, di dayah, kita terus-menerus menerima pemberitaan tentang kekerasan. Nah, Ombudsman sendiri adalah lembaga negara yang mendapat mandat untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, jadi ketika Indonesia tahun 1990 itu meratifikasi hak-hak anak untuk tumbuh, hidup, berkembang, bebas dari kekerasan, itu sudah ada mekanisme dan regulasi yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi anak-anak Indonesia. Nah, jadi tugas Ombudsman adalah memastikan bahwa ini kan hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk aman, itu adalah hak anak yang dijamin oleh konstitusi. Negara wajib hadir untuk memberikan perlindungan dan memastikan kesejahteraan anak. Nah, jadi tugas Ombudsman sebagai lembaga pengawas adalah memastikan semua para pelaksana tidak saja hanya melindungi, tapi memberikan layanan yang memang dibutuhkan. Nah, tentu kita percaya bahwa mencegah itu selalu lebih baik. Betul. Nah, karena itu kita mengupayakan bahwa unit-unit penyelenggara layanan yang melakukan fungsi-fungsi pencegahan itu menjadi sel yang aktif. Nah, kemudian unit-unit yang menangani juga itu menanganinya itu tidak bisa hanya menangani dari satu sisi. Sering sekali masalah kekerasan yang terjadi di sekolah itu tidak selesai, Bu Ilya ya. Misalnya, apakah dengan mengeluarkan pelaku dari sekolah itu selesai? Nah, itu jadi memang masih masih perlu SOP-nya gitu. Nah, jadi selama ini sayangnya sebagaimana Ombudsman kan dalam upaya pencegahan itu biasanya yang pertama sekali kita lihat di unit-unit layanan itu adalah upaya pemenuhan standar layanan. Karena kita percaya bahwa kalau standar layanan sudah terpenuhi, maka kualitas layanan itu salah satu pintu menjaga kualitas layanan. Nah, sering sekali unit layanan ini memenuhi standar layanan ini sebagai sesuatu yang sifatnya atributif, artifisial, tapi tidak function. Contohnya mungkin sudah ada nih sebenarnya Permendikbud yang mengatur bahwa harus ada TPPKS. Ya, benar. Nah, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Satuan Pendidikan. Betul. Nah, TPPKS sudah ada di sekolah-sekolah tertentu, sudah ada di kampus, tapi apakah berfungsi? Apakah kalau mahasiswa, murid mengalami kekerasan, mereka bisa mengakses layanan tersebut? Belum tentu.
Betul. Nah, jadi ya, ini yang sedang kita upayakan berkoordinasi, dan tentunya kami berterima kasih sekali pada BPMP, ada beberapa kali rapat koordinasi, Ombudsman sudah diikut sertakan, jadi kita bisa melihat ya, tentu nanti fungsi pelaksananya ada di unit di unit atau di satuan pendidikan, kemudian ada BPMP sebagai payungnya dan kita sebagai pengawasnya. Jadi memang alur koordinasi ini yang harus kita bentuk segera. Betul. Dan Karena ada ini memang satgas sudah ya, Bu? darurat. Dan Ya. ada satgas Ya. juga di Ya, pemerintah Aceh itu daerah, sudah ya. darurat kekerasan terhadap anak. Jadi itu memang kita harus cepat. Berarti bukan hanya sekedar berita ya, bukan hanya sekedar omongan, maksud saya omongan tidak formal ya, tapi ternyata ini menjadi satu peristiwa, satu situasi yang betul-betul meminta kita untuk segera melakukan sesuatu. Menarik sekali Bu Dian dan Bu Yulia. Sebagaimana tadi Ibu sampaikan, Bu, itu menarik sekali bahwa ternyata kita punya timnya. Yang awalnya malah mungkin mundur lagi adalah kita sudah punya loh regulasinya. Sudah punya regulasinya, kalau sudah regulasi tentu turunannya adalah SOP-nya. Turunannya Betul. adalah panduan teknisnya kan, Iya, juknisnya. betul. Nah, ternyata kita sepertinya situasi kita stuck di kertas ya, Bu. Sepertinya ya. Ini saya ingin eksplorasi bagian yang ini nih, Ibu. Karena banyak peristiwa ketika BPMP Provinsi Aceh dengan tim advokasi hadir di sekolah bersama tim tadi ibu-ibu ya, tim pencegahan. Kita bicaranya pencegahan sebagaimana Ibu sampaikan tadi, pencegahan dan penanganan. Tetapi ketika teman-teman dari BPMP Aceh hadir untuk melihat apa sebenarnya yang bisa kita lakukan, banyak jawaban, banyak respon itu adalah kami sudah punya timnya. Jadi apa yang Ibu sampaikan tadi benar-benar kami sangat memahaminya. Nah sekarang ibu-ibu saya ingin sekali mengajak ibu-ibu untuk menyampaikan ke teman-teman rekan BPMP Aceh. Bagaimana secara dari sisi psikologi, bagaimana peristiwa itu ketika memang terlanjur ya Bu, terlanjur sudah terjadi kekerasan itu dalam bentuk apapun. Tadi Ibu menyampaikan ada kekerasan mungkin secara verbal yang kemudian secara psikologis berdampak ternyata jadi panjang, akhirnya berakibat pada kondisi fisik. Sebenarnya ketika terlanjur itu terjadi, bagaimana peran kepala sekolah tentunya dan guru yang paling dekat dengan siswa? Apa yang harus dilakukan oleh komunitas ini di sekolah Ibu dari sisi psikologis? Ya, kalau kita bicara penanganan anak, Bu Ana, penanganan anak itu nggak bisa hanya kita melihat anaknya sebagai unit yang akan dilakukan pelayanan, gitu. Ya, sebagai target gitu. Nggak hanya anaknya, tapi anak itu dia kan hidup dalam sistem. Maka kita kalau bicara penanganan anak itu kita harus bicara dengan systemic approach. Nggak bisa hanya anaknya yang tangani, seringnya begitu ya Bu Ana ya? Iya betul. Kalau jadi saya anaknya jadi praktek objek gitu ya Bu ya? Iya, kalau saya praktek atau di rumah sakit anaknya dibawa, Bu, nih anak saya masalah gini, selesaikan. Kan sekolah juga berpikirnya begitu ya. Ini ya Bu, anak Ibu harus dibawa ke psikolog gitu, supaya dia bisa ditangani gitu kan. Dan berharap bahwa dengan saya menangani anaknya selesailah masalah gitu kan. Padahal anak itu hidup dalam sistem gitu. Dia punya sistem terdekatnya adalah orang tua ya, ibu dan ayah. Itu di lingkaran di anak ya, di tengah. Kemudian lingkaran paling luarnya dari anak itu adalah ibu dan ayah. Ya, jadi sebagai pasangan ini sebenarnya juga punya PR. Ya, yang bagaimana mereka bisa mengetahui bahwa anak ini mengalami kekerasan misalnya gitu kan. Terus kemudian di lingkaran yang berikutnya lagi adalah keluarga inti gitu, nuclear family. Ya, jadi ada siblingsnya di situ, ada saudara, ada ya, kemudian extended family sampai ke lingkaran terluarnya adalah sekolah. Jadi sekolah itu sebetulnya lingkaran terluar. Tapi sekarang hari gini kan terbalik ya. Betul. Ya kan, anak kita titipkan di pesantren dengan harapan keluar dari pesantren aman lah hidupnya gitu ya. Tapi ternyata nggak bisa seperti itu. Nggak bisa kita hanya berharap di lingkungan sekolah gitu. Tapi lingkungan sekolah, tadi pertanyaan Bu Ana, itu juga sangat punya peran penting gitu. Dimana kehidupan anak saat ini kan, hari ini kehidupan anak tuh sebagian besarnya justru di sekolah kan, daripada di rumah gitu. Jadi mulai dari guru, penjaga sekolah, ya bahkan cleaning service,
sampai ke kepala sekolah itu semua punya peran sebetulnya untuk mengawasi kehidupan di sekolah itu supaya bebas dari kekerasan ya. Kadang-kadang kan yang nggak terawasi di kamar mandi, Bu. Betul nggak? Iya. Ya, atau kalau misalnya boarding school ketika jam sekolah selesai, Berada di kamar, mungkin. mereka di kamar masing-masing dan itu yang paling sering terjadi yang dilaporkan kasusnya ke saya gitu. Kapan terjadinya itu biasanya di waktu-waktu yang tidak ada lagi jam sekolah, ya. ada lagi pengawasan dari guru dan kepala sekolah. Nah itu jadi kalau kita mau mencegah sebetulnya dari situ harus kita lakukan pengawasan gitu ya. Di istilahnya kok orang Aceh bilang mungkin dilungki-lungki gitu ya. Betul. Ya kan sampai ke yang blind spot ya. Blind spot ya. Di blind spotnya justru yang harus ada pengawasan di situ. Jadi tidak hanya di jam sekolah. Maka itu sih menurut saya sekolahnya itu betul-betul ya harus mengawasi dari segala sudut gitu. Kalau perlu dipasang CCTV ya di tempat-tempat yang rawan gitu supaya memang terawasi. Dan di sini sepertinya Bu Yulia bukan hanya blind spot ya, jadi bukan lokasinya saja yang blind, tapi mungkin ada waktu-waktu tertentu yang kadang-kadang hilang ya dari pengawasan itu ya, yang Bu Yulia tadi sebut. Menjelang tidur. Betul. Dan Ketika sebagainya. mungkin kepala asrama dan tim asrama juga mungkin sedang sibuk, guru yang mungkin sedang istirahat dan sebagainya, malah Biasanya sering terjadi di luar jam sekolah itu tinggal pengawas Bu Ana. Nggak ada betul. lagi guru dan sebagainya, tinggal pengawas. Apalagi kalau sekolahnya yang berbasis apa itu namanya senioritas. Betul. Ya. Itu satu catatan juga. Betul. itu beberapa Yang kasus. paling bahaya begitu, Ya. senior mati gaya kalau kata saya. Betul. Ini justru yang senior ini menjadi predator bagi junior-juniornya. Itu udah rahasia umum lah, kita nggak usah tutup muka lagi, tutup mulut dengan itu. Jadi itu yang paling sering terjadi Bu Ana, sehingga sekolah itu sudah mulai harus berbenah sih menurut saya untuk melihat apa yang terjadi di sekolah itu. Mulai dari sistem pengawasannya ya, kemudian pelibatan orang tua dalam proses pendidikan anak ya. Jadi tidak hanya anak dititip di situ terus jadi kayak laundry gitu ya. Iya. Ya, taruh barang kotor terus kemudian bersih gitu pulangnya. Betul. Nggak seperti itu ya. Iya. Jadi pelibatan orang tua itu sangat penting, bukan hanya mereka datang setiap ambil raport. Dan ketika ada kasus, barulah berkenalan antara guru Iya. dengan orang tua ya, Iya. Bu ya, yang Bahkan sering saya punya terjadi. contoh salah satu sekolah yang menurut saya itu sangat bagus ya, menerapkan parenting tidak hanya untuk ibu, tapi untuk ayah. Ayahnya wajib datang untuk Wajib parenting untuk gitu. kelas-kelas parenting yang Iya. diadakan oleh sekolah. Betul. Berarti ini satu ide bagus juga ya, Bu Yulia dan Bu Dian ya. Ketika sekolah mengambil peran bukan hanya pendidikan kepada siswanya. Jadi makin luas dong ya pendidikannya adalah kepada orang tua Betul. dari Karena itu siswa tadi systemic tadi. approach kan, semuanya harus terlibat. Nah, biasanya kan ayah-ayah malas ya pergi ke sekolah Betul. anaknya. Nah ini diwajibkan Ibu, bahkan ada semacam ya nggak punishment sih, tapi semacam ada sanksi lah. Kalau ayahnya nggak hadir, terus ada sanksi. Jadi ayah-ayah yang agak-agak malas nih datang ke sekolah, jadi akhirnya harus datang Mabula. Tapi lama kelamaan yang saya lihat dalam parenting untuk ayah itu ternyata mereka mendapatkan sesuatu, bahkan mereka punya circle yang sangat kuat. Ya benar. Jadi malah membangun bonding ya Ya. antara sekolah dengan lingkungan, terutama dengan orang tua. Dan itu menarik sekali sebenarnya ketika masyarakat kita ya. Apakah Bu Yulia dan Bu Dian melihat itu? Masyarakat kita memang merasa bahwa kewajiban pengasuhan itu adanya pada ibu ya. Mungkin itu juga yang menjadi peran ayah itu agak boleh saya bilang terpinggirkan. Sebenarnya bukan terpinggirkan ya, tapi mungkin memang budaya kita yang lama terjadi tanpa kita sadari bahwa kita sepakat untuk menyatakan bahwa pengasuhan anak itu pada ibu ya. Nah, bangunan konstruksi sosial Bu Dian tuh yang paling ahlinya. Iya, baik, menarik sekali Ibu, dan saya kembali lagi ke hal yang tadi. Apabila secara kita tidak inginkan, tetapi ketika di blind spot tadi dan di waktu-waktu yang juga sama blindnya tadi, terjadilah itu. Dan kita sebenarnya sudah punya tim di sekolah, tim bahkan di Satgas tadi di pemerintah daerah. Ketika itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Langkah yang benar-benar untuk mencegah ini menjadi lebih buruk lagi. Ketika kekerasan itu terdengar di telinga guru, mendapat laporan, pengaduan,
dari anak, Bu, saya ini, atau mungkin salah satu rekan dari guru, saya terjadi begini. Apa sebenarnya langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat sekolah ini, Bu Yulia? Kemudian dulu mungkin karena itu terkait dengan satgas. Terkait dengan peraturan ya Bu ya. Nah kalau kita nanti mungkin Bu Yulia bisa bicara tentang realitasnya yang terjadi itu bagaimana. Kalau secara aturan sebenarnya susahnya begini ya. Untuk semuanya menjadi baik itu kan tidak hanya butuh satu komponen. Kita ini adalah mata rantai yang membentuk mata rantai yang besar gitu. Betul. Nah, jadi kalau sebuah sistem itu tidak bisa, tadi Bu Yulia sudah sampaikan bahwa dimulai dari rumah, kemudian berkembang dalam lingkar-lingkar lainnya dalam ruang tumbuh anak. Nah, ada pepatah lama dari Afrika yang mengatakan it take one village to raise a kid. Nah, waktu saya kecil, saya masih merasakan misalnya kalau maghrib belum pulang, itu akan ada kenapa belum pulang? Gini. Jadi satu kampung itu saling menjaga anak-anaknya. Nah, tapi kenapa kemudian dunia jadi berubah ya? Karena memang kalau dulu dalam struktur ekonomi tradisional itu yang terjadi di dalam masyarakat itu adalah keluarga besar. Keluarga besar itu saling menjaga. Jadi satu kampung, ada saudara, ada saudara kampung. Nah, kekerabatan betul. Nah, kita orang Aceh itu hidupnya mekaum. Nah, jadi masing-masing saling menjaga kaum, saling menjaga saudara kampung. Itu ketika sistem perekonomian kita itu sistem perekonomian tradisional. Tapi kemudian ini kan era 4.0 yang Ana sampaikan tadi gitu ya. Jadi ketika struktur ekonomi kita berubah, struktur ekonomi ini mendikte struktur sosial kemasyarakatan di bawahnya. Jadi keluarga besar, kekerabatan, udip mekaum itu berubah menjadi nuclear family. Sayangnya di negara maju, nuclear family ini bisa seperti itu karena sistem perlindungan, jaminan sosial di negara tersebut sudah bagus. Sudah kuat. Ya, kalau di luar negeri mungkin telepon, misalnya di Amerika bisa telepon 911. Datang gitu petugasnya. Kalau kita mungkin pemadam kebakaran saja bisa nggak punya air untuk menyemprot masih nyari masih nyari airnya. Jadi masih jadi kita hidup di sistem yang mendorong kita untuk hidup semaju itu, tapi dengan peranata sosial dan kesiapan negara yang sebenarnya tidak sepenuhnya bisa hadir melindungi. Nah, jadi sebenarnya kalau seperti itu, apa yang harus kita lakukan nih? Kalau saya selalu berprinsip ketika kita menjadi guru, ingatlah bahwa anak kita juga dididik oleh orang lain. Jadi menjadi guru, menjadi ini kita yang akan melakukan penindakan dan membentuk sistem perlindungan terhadap anak ini semua kan orang-orang dewasa di sekitar anak yang seharusnya memberikan perlindungan kepada anak. Nah, jadi mereka itu harus bekerja dengan hati. Sama seperti misalnya ada anak, apakah anak yang mengadu kepada guru, kepada pengawas asrama, apakah itu semuanya anaknya itu akan betul mengadukan? Enggak juga. Di rumah kita itu kalau anak berantam itu pasti masing-masing membenarkan diri. Punya sisi cerita sendiri. Betul. Nah, jadi memang guru harus berdiri sebagai orang yang di tengah. Nah, kita kadang-kadang melupakan bahwa di Aceh itu mungkin berbeda dengan tempat lain ketika sistem pendidikannya itu kan ada satuan pendidikan di bawah Kemendikbud, madrasah di bawah Kemenak, kemudian ada daya. Nah, selama ini sering sekali ketika anak dianggap nakal, itu dikirim ke daya. Banyak sekali penyelesaian sementara seperti itu. Anak nakal, tidak mau ini, tidak mau itu dikasih ke madrasah, dikasih ke daya. Apakah daya punya cukup support system untuk menghadapi hal ini? Tidak. Guru-guru kita hanya punya sarjana pendidikan. Apakah mereka dilengkapi dengan sarjana psikologi, kemampuan ilmu psikologi untuk menghadapi anak? Tidak. Jadi semuanya main trial error. Kita ngebesarin anak orang loh. Anak itu kan amanah yang dititipkan di sekolah. Kalau untuk orang tuanya ya semua kita akan ditanya pertanggungjawaban kita kepada anak itu. Nah, jadi kalau memang betul seharusnya itu sekolah punya SOP, itu yang pertama. Sekolah punya SOP bagaimana penanganan anak di masa belajar dan bagaimana penanganan anak di asrama. Jadi kita ngasih anak kita itu dalam kondisi baik-baik. Sampai hari ini saya itu tidak pernah tenang gitu. Selalu setiap langkah anak saya itu saya risau gitu. Ini anak saya selamat nggak ya? Anak saya selamat nggak ya? Gitu. Jadi terakhir walaupun bukan berarti kita tidak beriman ya. Tawakal itu kan setelah kita berjuang habis-habisan. Nah, jadi itu perbedaannya ketika
mohon maaf saya bukan mau membandingkan, tentu beda membandingkan negara maju dengan kondisi negara kita. Tapi setidaknya ketika masa kecil saya, ketika saya diserahkan kepada guru oleh orang tua saya itu merasa nyaman. Nah, merasa bahwa dia memberikan amanah Secure dan place. dan anak itu berada di dalam ruang yang aman. Nah, tapi kan kalau sekarang tidak bisa seperti itu lagi. Kenapa? Karena ada faktor ketiga kan. Gadget di tangan anak itu juga menjadi lingkungan lain gitu. Betul. Nah, jadi sebenarnya itu yang harus kita siapkan. Sekolah, madrasah, dan dayah yang punya sistem dari mulai anak masuk sampai selesai, proteksi kepada anak itu seperti apa, aturannya seperti apa. Nah, kemudian tentunya ketika nanti ada yang terjadi, itu ada satu unit kan yang khusus, yang dipercaya, yang bisa menengahi hal ini. Karena kita harus percaya bahwa jangan hanya kejam melihat kepada pelaku. Yang menjadi korban tentu korban, tapi pelaku bisa saja dia korban di rantai sebelumnya. Jadi ada peristiwa sebelumnya di mana dia berposisi menjadi korban yang kemudian karena itu tidak ditangani ya Bu ya, akhirnya dia menjadi pelaku. Jadi itu mungkin yang perlu dilihat ya. Dan kemudian kita melihat juga ada titik-titik yang terputus. Sayangnya kami di Ombudsman melihat bahwa program perlindungan anak ini namanya program. Jadi Kemendikbud buat program sendiri, Kemenak buat program sendiri, kemudian ada lagi nanti Dinas Sosial buat program sendiri, kemudian Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak buat sendiri. Jadi kita membuat program, bukan sistem. Program ini choppy, terputus, dan kadang-kadang karena ego sektoral tidak saling ngobrol. Jadi sebenarnya perlindungan anak itu kan harus diberi jiwa, raga dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tapi itu kan badan negara yang diberikan tugas untuk itu berbeda-beda. Mungkin janji negara untuk bangunlah jiwanya itu mungkin ada di Dinkes dan di dinas ada di dinas pendidikan, tapi bangunlah raganya mungkin ada di dinas kesehatan. Nah, itu kan dinas ini apakah mereka saling berhubungan ketika mereka bicara tentang well-being seorang anak? Sampai saat ini sayangnya kami menemukan itu tidak. Ya, jadi masih terputus di sana Betul. sini. Nah, karena program ya, bukan sistem. Nah, mungkin nanti Bu Yulia bisa menceritakan ya ketika anak datang bagaimana gitu ya. Sering sekali anak dan orang tua itu juga bingung ya Bu ya, mau mengadu kemana. Dan sering sekali juga kita kita permisif, menganggap hal ini kecil tidak apa-apa. Ya, ya sepakat dengan itu. Dan dari bincang-bincang kita tadi saya bisa menangkap satu hal yang mungkin menjadi pembelajaran kita Ibu dan Bapak rekan BPMP Aceh, bahwa selama ini ketika sesuatu terjadi dalam konteks kekerasan tadi, kita menganggap bahwa anak yang menjadi objek, anak yang mendapat kekerasan yang harus diselesaikan adalah anak. Ternyata dari diskusi kita tadi kita bisa melihat bahwa anak adalah korban. Walaupun tadi saya sepakat juga, saya yakin teman-teman rekan BPMP Aceh juga sepakat bahwa di dalam lingkungan pendidikan pelaku dan korban adalah korban. Sama-sama ya. Adalah korban. Karena kita bicara konteksnya Betul. anak ya. Betul. Nah, karena konteksnya anak berbeda ketika kasusnya orang dewasa ya Bu. Betul. Ya. Karena ini kan masih di dalam konteks dua-duanya pendidikan, ini ya. betul. Tidak saja dalam konteks pendidikan Ibu, karena kata kuncinya itu tadi ya, anak. Nah, kalau anak itu di dalam agama kita bahkan kan ada kenapa dia disebut anak? Kalau bahasa Acehnya itu anak itu kan goh penuh akai gitu ya. Betul. Nah, jadi nenek saya dulu bilang jadi itu tayu mano ipekacoi, tayu pajubu ipabe hungkut. Nah, mereka memang belum bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri, dan kita orang dewasa di sekitarnya ini yang akan melindungi mereka gitu ya. Nah, jadi memang ketika konteksnya anak, maka pelaku dan korban itu seharusnya mendapatkan penyelesaian dan layanan penyembuhan yang setara. Sepakat sekali. Dan Ibu dan Bapak rekan BPMP Aceh, dari pembicaraan tadi kita bisa melihat bahwa ketika kekerasan itu terjadi, walau kita tidak mengingat begitu, tapi terlanjur terjadi, maka yang perlu kita perhatikan bukanlah anaknya, tapi sistem luarannya. Bagaimana orang tua di lingkungan di rumah, kemudian luarannya lagi mungkin di lingkungan bermain dan sebagainya, dan sekolah adalah lingkungan luaran lagi yang lain dari diri anak. Dan ini menjadi support system yang harus kita perkuat. Tadi ibu-ibu luar biasa ini sudah memberikan pemikiran yang hebat untuk kita Ibu dan Bapak. Regulasinya ada nih,
timnya ada. Jadi kita memang satu hal yang perlu kita perkuat adalah bagaimana kalau boleh saya bilang tadi koordinasi dan kolaborasi dari semua. Betul. Ya. Jadi semua punya program. Ternyata kita tidak cukup ya teman-teman BPMP Aceh, tidak cukup hanya punya program, tetapi yang mungkin yang paling penting adalah aksinya. Betul. Aksinya. Nah berkaitan dengan aksi ini Bu Dian dan Bu Yulia, saya ke Bu Lia dulu mungkin ya. Nah Ibu tadi sudah colek sedikit ini bagian bagaimana ternyata pencegahan itu butuh sesuatu yang lebih besar, bukan hanya sekedar anaknya gitu. Nah dalam pencegahan ini lingkungan sekolah, walaupun tentunya tidak bisa lepas dari rumah ya Ibu, tetapi untuk guru dan orang tua dalam konteks pendidikan yang kita bicarakan hari ini, bagaimana membangun budaya yang mendukung ini sehingga kita bisa mencegah kekerasan ini? Contoh kasus saja yang baru terjadi ya, tadi disampaikan dari salah satu audiens yang ada di sini, kejadian di Subang ya, baru aja kan kejadiannya, kemarin ya, kemarin kejadiannya. Bagaimana Bu? Itu Boleh kan bisa, jadi anak saya nggak baca terlalu detail juga, tapi yang saya tahu anak ini dipalak atau dimintain uang gitu sama kakak kelas ya, sehingga ada kekerasan di situ sampai meninggal. Nah terus kemudian kepala sekolahnya dipecat gitu ya. Pertanyaan saya sebetulnya ketika melihat kepala sekolahnya dipecat, apakah itu selesai? Apakah itu menjadi penyelesaian masalah ya? Iya, justru yang harus dilihat kenapa itu bisa terjadi gitu ya kan. Selama ini orang-orang yang ada di sekolah itu, entah itu temannya si anak ini, entah itu gurunya, entah itu kepala sekolahnya, kemana aja. Apakah nggak lihat itu? Peristiwa itu kan tentunya nggak terjadi on the spot ya. Tidak gitu. terjadi sekali terus langsung berakibat fatal seperti itu. Iya kan. Jadi ini yang aneh. Kenapa hal itu dibiarkan seperti itu? Nah, harusnya kalau ada tim tersebut, itu mereka yang akan memantau ya, menjadi pengawas, memantau, dan juga ketika ada bentuk-bentuk kekerasan seperti apapun bentuknya, ya baik itu verbal atau bahkan fisik itu sebetulnya harus menjadi fokus perhatian ketika sudah ada timnya, gitu. Yang saya khawatirkan timnya juga double kerjaannya. Tidak hanya sebagai tim itu kan, dia juga harus sebagai guru, dia juga harus punya pekerjaan lain lagi mungkin. Itu jadi tugas tambahan. Tugas tambahan gitu. Jadi SK-nya itu bukan SK tugas fungsi utama, tapi menjadi tugas tambahan. Lalu bagaimana Bu Dian dan Bu Yulia? Apakah dengan tim yang ada ini kan kita sudah punya timnya nih, di sekolah sudah punya, bahkan di tingkat pemerintah daerah sudah ada satgasnya. Lalu langkah yang cepat, bukan langkah cepat sih sebenarnya, langkah segera ya. Langkah segera yang bisa kita lakukan. Setiap orang harus pasang mata. Orang harus pasang mata. Iya. Tadi kata pengawasan itu sangat jitu sepertinya kan BPMP Aceh, semua kita menjadi pengawas. Betul, semua kita jadi pengawas dan harus care. Yeah. Harus betul-betul punya sensitivitas dengan itu. Jadi bukan hanya tim yang ada di atas bukan kertas hanya tadi tim ya, gitu. Timnya juga kan yang mungkin juga dia nggak ditanya bersedia apa enggak ya, jadi gitu kan ya. Langsung ditulis, langsung tunjuk gitu. Tanda tangan dapat stempel ya. Terus juga nggak ada SOP mungkin. Ya kan, jadi bingung tim nggak punya kompetensi apa. juga gitu, karena bukan bidang ya, bukan lagi nggak punya kompetensi gitu ya. Terus ini saya mungkin buka satu kasus ya. Jadi saya pernah menangani satu orang anak yang dia sekolah di Dayah gitu ya, dan kemudian anak ini anak baik-baik ya, dari keluarga juga yang baik-baik, keluarganya orang tuanya sangat memperhatikan gitu anak ini dan sebagainya, tapi karena dititipkan di Dayah itu ya tadi seperti kata Bu Ana ya, ada blind spot, ada dan juga blind apa namanya blind time ya, bukan hanya spotnya bukan saja, hanya spotnya ya, tapi juga waktunya, sehingga anak ini pada suatu hari diajak jalan-jalan keluar dari pesantren untuk cari udara segar lah oleh tengkunya gitu. Nah setelah itu kejadian anak ini diperkosa. Anak ini laki-laki, Ibu, tengkunya juga laki-laki kan, bisa Ibu bayangkan apa yang terjadi gitu. Kemudian singkat cerita anak ini menjadi pelaku untuk 4 anak lainnya gitu. Dan ini kasus ini ditutup, tidak pernah diekspos. Banyak sekali kasus-kasus yang seperti ini terjadi di Dayah, di boarding school dan sebagainya di Aceh ini, tapi mereka tutup mulut.
Sekolah tutup mulut, orang tua tutup mulut, nggak usah diekspos. Kenapa? Karena banyak hal menjadi pertimbangan tentunya ya, begitu. Memperburuk Iya, citra. ya. banyak Berharap hanya satu kali ini aja kejadiannya. Ternyata ibu saya menemukan kasus itu di 2018 kalau saya nggak salah, sebelum COVID itu ya. Kalau sekarang ini itu hampir setiap hari saya mendengar itu. Iya. Ya, ada aja gitu, ada aja. Ya, bisa Yang dibayangkan. homo, saya harus buka ya. Yang homo, bahkan sekolahnya nggak tahu kalau di sekolah itu ada anak-anak yang sudah ke sana arahnya, ya. Dan mereka sudah ada aktivitas seksual, nggak ada yang tahu sekolahnya, guru-gurunya, pengawasnya, nggak ada yang tahu. Mereka datang ke saya, gitu baru tahu, gitu kan. Tapi kan kalau udah sampai situ, terus gimana gitu? Sekolah bagaimana? Makanya kalau ada timnya itu harusnya tim ini mungkin sebagai sebagai pengawas, tapi juga perlu melibatkan seluruh komponen yang ada dalam sekolah itu untuk ikut mengawasi. Kejadiannya kan seringkali di blind spot dan blind time. Iya. Itu sore-sore siapa yang tahu itu dibawa sama ustadznya, ya kan? Nggak ada kan yang menyangka dia pergi kemana terus kejadian. Kayak tadi ibu bilang terlanjur ya, gitu. Terus menjelang tidur. Ya, yang tadi saya bilang homoseksual itu terjadi di sekolah, boarding school, dan itu tanpa pengawasan. Saya juga nggak tahu kenapa anak-anak boleh bawa HP ya ke asrama itu. Nah, sehingga itu terjadi hari ini, Bapak Ibu, kita nggak bisa tutup mata lagi. Karena kami yang di pelayanan gitu ya, yang setiap hari menerima kasus-kasus yang seperti ini, itu rasanya apa ya Bu, nggak ada kata-kata yang bisa menggambarkan sedih juga, bukan, saya lebih ke marah sih, rasanya marah, karena akhirnya orang tua, sekolah dan sebagainya tuh tumpuin ke kami, Bu selesaikan ya Bu, kayak laundry tadi saya bilang, ya beresin ya Bu, nih keluar-keluar udah beres ya Bu. Bahkan yang diselesaikan adalah anaknya. Padahal yang harus Betul. diselesaikan adalah komponen luarannya tadi ya. Ya, makanya tadi saya bilang sekolah itu sekarang betul-betul punya PR besar, apalagi boarding school, daya, madrasah, apapun namanya. Itu betul-betul punya PR besar Bapak Ibu, kita nggak bisa lagi tutup mata ya. Betul-betul kita harus buka mata dan buka telinga. Nah, seringkali anak ini juga merasa tidak didengar. Baik dia sebagai, tadi kan yang saya bilang dia korban kan awalnya, tapi kemudian jadi pelaku untuk 4 anak lainnya. Ya. Nah, ketika dia sudah di posisi sebagai pelaku, ini betul-betul anak itu kayak udah nggak punya kehidupan, Mbak Ibu, Bu Ana. Kenapa? Karena disalahkan luar biasa, karena 4 korbannya. Ya, padahal dulunya korban. Anak itu adalah korban. Iya, dan dia nggak tahu apa-apa. Gitu kan. Jadi ini ya yang kita di sekolah itu, ketika kita bicara dengan anak gitu, apakah anak itu sebagai posisinya sebagai korban, apakah anak itu posisinya sebagai pelaku, ya seperti Bu Dian bilang tadi, itu tetap dia adalah anak yang harus kita dengarkan gitu ya, dan kita harus menggali lebih dalam kenapa dia bisa sampai ada di situasi yang seperti itu gitu ya. Yang sering saya temukan kalau saya ajak ngobrol anaknya, apa sih yang dirasakan sebenarnya kok bisa sampai mau misalnya diajak sama tengkunya, misalnya jalan-jalan dan sebagainya. Ya jalan-jalan aja. Kan sesimpel itu jawabannya. Kan siapa yang tahu kalau tengkunya punya niat intensi tertentu gitu ya. Kan dia nggak tahu gitu. Jadi anak itu sepolos itu. Itu satu ya. Yang kedua, misalnya kasus-kasus anak yang terjebak dengan adiksi pornografi. Itu kan banyak sekali ya Ibu ya. Banyak sekali, judi online, luar biasa ya sekarang, game online apalagi. Nah itu ketika kita tanya sebenarnya apa sih yang ada di sini gitu, ya kenapa kok kamu jadinya ke situ larinya gitu. Pertanyaan standar kan, apakah kamu kurang iman gitu kan, pertanyaan standar kan Bu gitu. Kalau saya kan bertanyanya apakah gitu kan, tapi kalau orang tuanya bahkan bilang kamu memang ini memang apa dasar apa banyak dasarnya lah. Dasar negara kita Pancasila gitu ya. Jadi si anak itu makin ngerasa dipojokkan, makin ngerasa kayak kelelep gitu loh, nggak bisa cerita apapun, sehingga anak-anak itu nggak bisa cerita Bu Ana, karena nggak bisa cerita semuanya dia pendam ke alam bawah sadar.
dia pernah malam bawah sadar, itulah cikal bakalnya menjadi berbagai penyakit fisik yang muncul kayak gitu. Di situasi ketika anak tadi Bu pada usia belum mampu Betul. mengambil keputusan, Iya, ya, tepat sekali. Ya, itu satu tamparan sepertinya ya untuk kita semua. Jadi satu rekan BPMP Aceh, satu kalimat tadi dari ibu-ibu hebat ini yang harus menjadi satu kalimat yang harus kita betul-betul tempelkan di kepala kita. Ketika kekerasan itu terjadi, yang harus diselesaikan bukan anaknya, tetapi lingkungan di sekitar. Bukan anaknya saja. Bukan anaknya saja, betul sekali. Bukan anaknya saja. Jadi anak ini tidak bisa dilondri dalam tanda kutip tadi, tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak dan hanya dengan satu pihak tertentu saja. Tetapi sepertinya kita memang menjadi PR besar kita adalah menyelesaikan bagaimana komponen luarannya. Baik, terima kasih ibu-ibu. Banyak sekali yang kami dapat untuk diskusi kita, untuk obrolan singkat kita saat ini, bahwa pengawasan menjadi kata kunci kita di hari ini, Ibu dan Bapak rekan BPMP Aceh. Kemudian parenting, ternyata bahwa sekolah tidak bisa bekerja sendirian. Ketika anak berada di sekolah di waktu yang mungkin waktunya kalau orang tua bilang waktunya singkat sebenarnya di sekolah, tetapi ternyata sangat paling intens. lama sekarang. Ya, betul sekali. Dan kemudian tadi Ibu dan Bapak rekan BPMP Aceh, bagaimana kita mengembalikan peran masyarakat. Tadi ya Bu ya, bagaimana membuat kita semakin terhubung untuk peran-peran kita mengontrol. Oh iya, terkait dengan tadi yang Bu Dian sampaikan tentang kaum itu, ada satu penelitian bagus Bu Ana dari seorang psikiater di RSJ Aceh, Dr. Suzana Oktiva SPKJ. Beliau pernah meneliti waktu itu setelah tsunami ya. Jadi ada kan anak-anak yang dititipkan di keluarga, misalnya yang kehilangan semua keluarganya, tinggal dia sendiri misalnya gitu. Itu ada kan yang dititipkan di keluarga besarnya ya, entah pamannya, entah pokoknya extended family-nya gitu. Ada yang dititipkan di panti asuhan gitu. Jadi Dr. Susan itu membandingkan antara anak-anak yang dititip di keluarga itu, di kaumnya, dengan anak-anak yang dititip di panti asuhan. Nah, ternyata anak-anak yang dititip di panti asuhan itu besar kemungkinannya mendevelop PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, dibandingkan dengan anak yang dititip yang di berada kaum. Ya, artinya kan tadi seperti Bu Dian sampaikan, kaum itu juga menjadi satu apa ya Bu Dian namanya? Support system. Support system ya. Dan juga sekaligus mengawasi kayak Betul, tadi Bu Dian bilang, betul. Maghrib kok masih di luar. Ya kan zaman dulu gitu ya kita ya di Iya, Aceh betul, gitu. Nah, sekarang itu kita yang mungkin Itu yang kehilangan yang ya. hilang karena itu tadi ya, perubahan kebiasaan hidup dan lain sebagainya gitu ya. Kok kayaknya kalau anak kita ditegur orang lain kok kita jadi tersinggung. jadi marah juga ya. Betul. Padahal pada Padahal awalnya sebenarnya itu bukan karena ini ya, bukan karena ngapain sih urusan orang, tapi sebenarnya karena ada satu nilai yang kita terima dari turun-temurun juga, mungkin di dalam agama kita juga seperti itu, bahwa anak itu adalah anaknya kaum, anaknya keluarga besar, dan kita selalu tidak bicara anak saya, anak Bu Ana, anak Bu Yulia, tapi kita bicara anak Aceh. Jadi karena itu yang kita bangun adalah sebuah sistem perlindungan untuk semua anak. membangun rasa memiliki Betul. bahwa kontrol masyarakat ya, kontrol Iya, masyarakat betul. secara Iya, positif. kontrol Betul. masyarakat, ya. Jadi di rumah mungkin pertetanggaan ya, Bu ya, Iya. pertetanggaan, kampung itu menjadi kaumnya anak. Jadi apapun yang terjadi kepada anak itu adalah tanggung jawab kita bersama. termasuk kontrol masyarakat sekolah. Betul. Dan Iya, kemudian kan? kontrol masyarakat sekolah tadi yang diawali dengan mengawasi. Jadi Iya. bukan hanya oleh tim rekan BPMP Aceh tadi mengingatkan kita semua bahwa tim yang ada di atas kertas itu bukan mereka lah yang Betul. punya tanggung jawab saja, tapi kita semua adalah pengawas bagi apa yang terjadi bagi anak-anak kita di lingkungan sekolah. Terima kasih banyak Bu Yulia dan Bu Dian, ini luar Terima biasa kasih, sekali. Ana. Ini ada satu pertanyaan lagi ini yang kami harapkan dari Ibu dan Bapak, ibu-ibu di sini. Apa sih ini Bu yang Ibu bisa sampaikan kepada masyarakat nih, kepada masyarakat sekolah, terutamanya ada kepala sekolah, ada guru, kemudian tadi ada orang tua. Bu Yulia, bagaimana apa pesan-pesan Ibu kepada masyarakat
agar kita mampu menguatkan diri kita di peran kita masing-masing untuk mencegah dan menangani kekerasan ini apabila dia sudah terlanjur terjadi. Silakan Ibu. Kalau kita lihat lagi sejarahnya Aceh itu ya, kita punya pengalaman konflik 30 tahun, kemudian tsunami. Sekarang kita masuk ke another layer of tsunami, ya kan? Di mana era digital itu begitu mengerikan sekarang ya. Nah itu betul-betul kita harus punya hati ya untuk melindungi dan juga memastikan bahwa anak-anak itu di dalam safety place gitu ya. Jadi dimanapun dia berada, mau itu dia di rumah, mau itu di sekolah, ya anak itu ada di dalam tempat yang aman bagi dirinya dan juga dia nggak merasa kosong. Jadi ketika anak itu nggak merasa kosong, dia merasa terisi, dia tidak akan beralih ke hal-hal yang nggak perlu gitu. Misalnya, dia akan pakai gadget terus-terusan atau karena itu untuk mengisi kekosongan di dalam dirinya ya, atau dia akan lari ke nafza dan sebagainya, nggak perlu itu. Karena dia sudah terisi dengan apa? Dengan kasih sayang, dan itu hanya bisa dirasakan bukan diucapkan ya, dirasakan. Kalau anak merasakan kasih sayang itu sejak dari dalam rumah sampai ke dalam masyarakat sekolah, itu anak akan merasa aman dan dia nggak perlu untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Itu aja mungkin Bu Ana. Terima kasih Bu. Lalu bagaimana ini dari Ombudsman sendiri, Bu Dian, pesan-pesannya kepada masyarakat sekolah maupun masyarakat di luar sekolah? Ya, yang pertama tentunya menjaga anak Aceh adalah tugas kita semua dengan peran tugas fungsi masing-masing. Jadi kepala sekolah ada tugasnya, guru ada tugasnya, orang tua ada tugasnya, masyarakat ada tugasnya, pelaksana dinas pendidikan dan berbagai dinas ada tugasnya, ombudsman juga ada tugasnya. Nah, kami untuk tahun depan secara praktis berdasarkan seluruh laporan masyarakat dan kejadian yang sudah kami ikuti informasinya selama ini, ada satu kajian kebijakan yang akan kami lakukan yang pada akhirnya kita ingin nanti menghubungkan berkoordinasi antara dinas sosial, dinas pendidikan, badan daya, dan kemudian dinas kesehatan, bagaimana dinas yang menjadi pilar-pilar dalam proses pendidikan anak-anak Aceh ini bisa punya program bersama untuk melindungi anak Aceh secara bersama-sama. Nah, kemudian yang pastinya sebagai kalau secara pribadi ya, jadi kita harus memandang ini adalah ini bukan tentang anak saya, bukan tentang anak Bapak Ibu rekan-rekan BPMP saja, tapi kita bicara tentang anak Aceh. Jadi sistem perlindungannya sebagaimana kita membangun sebuah sistem kesehatan yang universal, maka mari kita membangun sistem keamanan untuk anak-anak kita yang sifatnya universal. Kalau untuk ayah, pesan saya, mari memperdalam peran ayah. Di dalam Al-Quran itu, peran-peran pendidikan itu, tokoh kuncinya itu adalah ayah. Ada Luqman, ada Nabi Ibrahim alaihi salam. Islam mengajarkan seperti itu. Jadi ayah-ayah perlu pulang ke rumah. Bukan pulang tapi masih sibuk dengan HP. Betul-betul pulang dan hadir untuk anak. Untuk menjadi pelindung juga. Ya, kita menjadi wali untuk setiap anak Aceh. Betul. Setiap orang dewasa di Aceh menjadi wali untuk anak-anak Aceh. Betul. Ya. Karena perkauman ini penting ya Bu Ana, karena kan ada banyak kondisi, konflik, tsunami, dan juga sunatullah. Kenapa saya sampaikan tadi sistemnya perwalian? Ada ayah yang masih bisa pulang, ada anak yang tidak punya ayah yang karena satu kondisi dan lain sebagainya. Tapi sistem perwalian akan menghadirkan fungsi ayah, fungsi pelindung itu bagi seorang anak itu ya. Kekosongan itu akan terisi ketika memang ada wali yang hadir melindungi anak ini sampai mengantar dia ke pintu kedewasaan dengan selamat. Luar biasa. Kata-kata penutup yang luar biasa rekan BPMP Aceh. Bu Yulia, Bu Dian, ini mencerahkan, membuka wawasan dan menjadi tamparan juga untuk kita semua untuk semakin menguatkan peran. Dan terima kasih sekali lagi, semoga kita berjumpa lagi Bu Yulia, Bu Dian, terima untuk kasih, Ana, dengan diskusi-diskusi senang hati berikutnya dan semakin meluaskan, memperdalam kesadaran diri kita bahwa setiap kita punya kewajiban akan peran kita masing-masing untuk menjadi tempat pulang. Ya Bu, dia tempat pulang anak-anak kita. Impian yang seakan-akan bisa saya bayangkan, Bu Yulia dan Bu Dian, bagaimana kita punya masyarakat yang kembali seperti tadi menguatkan konsep kaum bagi anak-anak kita.
Luar biasa. Terima kasih Ibu-ibu. Terima kasih. Semoga ini bukan pembicaraan dan obrolan kita yang terakhir, Ibu-ibu, dan tim BPMP Aceh akan terus Kejar-kejar kami ya. mengejar-kejar Dengan senang Ibu. hati. Dan Dengan hari ini teman-teman rekan BPMP Aceh kita berhasil menangkap 2 ibu-ibu ini. Semoga untuk seterusnya untuk pembicaraan yang lebih seru lagi kita akan undang lagi beliau-beliau ini dan kita akan ngobrol lebih banyak lagi. Terima kasih, sampai di sini dulu. Ini saya dititipi ada pantun yang luar biasa dari tim ini Ibu dan Bapak ya. Ini kalau Bu Ana ini memang nggak bisa ini yang nggak kreatif banget ya untuk kalau pantunnya jadi lucu. Tapi ini teman-teman ini punya pantun. Bunga melati harum baunya, buah Cakep, duku gitu ya. manis rasanya. Cakep. Karena sehati kita berjumpa, karena waktu kita berpisah. Cakep. Jika ingin berbaju baru, tentulah beli di pasar peniti. Cakep. Jika ingin terus bertambah ilmu, mari subscribe di medsos kami. Iya. Cakep. Keren, Buat keren. rekan BPMP Aceh sampai di sini dulu. Terus pantau di YouTube, di IG BPMP Aceh. Jangan lupa untuk di FB juga Ibu dan Bapak, dan mari kita ngobrol di sosial media, membuat sosial media ini menjadi Positif. sumber positif untuk sumber belajar untuk kita semua. Demikian Ibu dan Bapak, sampai jumpa di lain tema. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Ibu dan Bapak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Waalaikumsalam warahmatullahi Aceh wabarakatuh. untuk Indonesia. Terima kasih lagi ya Ibu. Salam khas Pak Anies. Tadi betul-betul Salam khas Pak Anies dari Aceh untuk Indonesia. betul.